Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Suryananda dari Manajemen Informatika, golongan B dengan NIM E312300832. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sebelumnya di minggu ke-7 dengan Pak Wahyu. Ya, untuk materi pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah ringkasan penting dari suatu fitur data yang diperoleh dari hasil count, sum, stdef, average, dan persentil. Lanjut untuk bagian pertama di sini kita bisa melihat di baris 15, yaitu kita mengimportkan suatu 4 library, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian untuk mengatur visualisasi Seaborn-nya, kita bisa menggunakan SNS, set, buka kurung, style, sama dengan petik 2, wildcard, petik, tutup kurung. Kemudian untuk menampilkan grafik secara inline, kita menggunakan persen matplotlib inline. Kemudian di baris ke-16, yaitu kita bisa melihat full health data sama dengan pd titik read csv buka kurung strip 2 data cfc strip 2 lagi di atas, kemudian koma, header sama dengan 0, dan set sama dengan koma, tutup kurung, kemudian full health data lagi. Nah, di sini full health data yaitu sebuah variabel yang nantinya akan digunakan untuk memanggil data lagi di bagian terakhir ini. Kemudian sama dengan pd ini pandas. Kemudian read csv ini digunakan untuk membaca file Excel yang dinamai data CSV. Kemudian header ini dimulai dari angka 0, nanti yang hasilnya akan ditunjukkan di angka 0. Kemudian SP ini kayak perbandingan nilainya menggunakan koma gitu. Kemudian full health data untuk memanggil datanya, dan contohnya ada di bawahnya. Di bawahnya ini memiliki 6 fitur, yaitu duration, average pulse, max pulse, calorie burned, horse work, horse sleep. Kemudian di bawahnya lagi di baris 17 ini digunakan untuk menghitung maksimum setiap kolom dan setiap rounds. Ya, bisa dilihat di bawahnya. Ini mendeskrip untuk menilai semua dari hasil data frame di atas. Ini ada count, min, stdef, min 25%, 50, 75%, ini persentil, kemudian max dari setiap fitur yang ada. Kemudian selanjutnya ada statistik persentil. Persentil ini digunakan untuk menghitung suatu nilai yang lebih lebih rendah dari nilai aslinya. Bisa dilihat dari baris kode ke-18 ini, judulnya yaitu menemukan 10% dari max pulse atau maksimal denyut ya. Pada baris ini kita bisa lihat max pulse itu variabel doang sepertinya. Kemudian full health data frame yang di atas tadi. Kemudian max pulse yaitu kolom bagian max pulse-nya. Nah, di bawahnya yaitu variabel persentil yang nantinya akan digunakan untuk seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu dipanggil untuk memanggil penghitungan atau hasilnya tersebut. Kemudian sama dengan NP, NumPy. NP itu NumPy seperti yang ada di atas. Kemudian persentil, buka kurung, max pulse, koma, 10, dan tutup kurung. 10-nya ini yaitu digunakan untuk menentukan seperti persenannya. Nah, setelah itu ada print
buka kurung, persentil 10 dan tutup kurung. Itu digunakan untuk memanggil data yang telah dijumlahkan tersebut. Dan di situ memiliki hasil 120 seperti di gambar. Kemudian yaitu standar deviasi, atau bisa dilihat statistik standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan suatu nilai persebaran data dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian di bawahnya ada apa ini namanya, kayak jika semakin rendah standar deviasinya, itu artinya nilai tersebut mendekati rata-rata ya. Kemudian jika tinggi standar deviasinya, maka bisa dibilang itu apa ya, lebih mendekati kepada luasnya. Nah, seperti di bawahnya lagi kan ada grafik itu menunjukkan gambar yang mana yang rendah, yang mana yang tinggi. Jika yang tinggi itu yang SD10, berarti yang luas. Kemudian jika yang rendah itu yang tinggi. Gimana ya? Lebih mendekati rata-rata, yang di tengah itu. Nah, kemudian di bawahnya grafik tersebut ada baris kode lagi. Nah, di sini ada std sama dengan nampi titik std full health data frame sebelumnya. Nah, kemudian di print, maka akan menghitung yang mana itu mendekati rata-rata, yang mana itu mendekati luas. Nah, kita bisa lihat di sini kalori burnage ini lebih tinggi, lebih besar. Berarti di dalam grafik tersebut termasuk yang lebar, yang luas tadi. Sedangkan yang paling rendah itu horse sleep. Nah, berarti dia mendekati rata-rata di atas tersebut. Kemudian selanjutnya ada koefisien variasi. Koefisien variasi ini sama dengan standar deviasi, tetapi dibagi rata-rata. Ya, dibagi rata-rata. Ini contohnya seperti di atas. Sebelumnya kan sudah menentukan berapa standar deviasi dari semuanya. Nah, kemudian di bagian np.min itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari hasil yang sebelumnya tersebut. Maka hasilnya ada di bawahnya ini. Ya, kemudian ada variance atau variasi. Ya, variasi adalah jumlah rata-rata dari kuadrat. Ya, jumlah berapa tersebar datanya, kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Kita bisa lihat di baris kode ke-21 ini. Kita dapat melihat jika var sama dengan np nampi, var full health data, print var. Nah, di sini nantinya akan var ini kan variance, menghitung dari semua data yang sudah tersebar sebelumnya, kemudian dikuadratkan. Maka jumlahnya nanti akan dikalikan dengan jumlah yang sama. Contohnya seperti durasi ini. Di dalam durasi ini nilainya yaitu 42,86. Ini nanti akan dikalikan dengan jumlah yang sama, 42,86, maka jumlahnya akan menjadi 1837,18. Ya, seperti itu. Kemudian ada statistik korelasi. Statistik korelasi ini memiliki fungsi untuk mengukur dua data atau variabel atau hubungan antar variabel. Nah, ini korelasi ini nanti memberikan informasi kayak
nilai korelasi itu dinyatakan bisa -1 atau 1 atau juga tidak memiliki sebuah korelasi. Yang pertama yaitu statistik korelasi. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, di sini full health data digunakan untuk memunculkan sebuah datanya, yaitu ada 10 data yang dipanggil. Kemudian di baris ke-28 kita bisa lihat positif, average, pulse, dan juga kalori per minutes, yang nanti itu digunakan untuk sebagai pondasi X dan Y-nya. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu positive core yang bisa dibilang itu variabelnya. Kemudian PD, pandas, dan kemudian data frame untuk memanggil data-data di atas tersebut dengan data positif. Nah, kemudian di sini average pool kan sebagai X dan juga Y-nya sebagai kalori. Dan model grafiknya yaitu ada scatter plot. Nah, berarti akan modelnya titik-titik nanti. Kita bisa lihat di bawahnya, ini memiliki satu linear ke atas, yaitu bisa dibilang positifnya. Berarti ini menggambarkan positif. Di sini kita bisa menjelaskannya dengan cara yaitu average pool. Berarti kayak semakin banyak denyut nadi denyut, semakin banyak denyut berarti kalori yang terbakar itu juga semakin banyak. Kita bisa lihat dari contohnya yaitu 80. Nah, itu yang paling rendah, maka kalori yang terbakar itu hanya 240 kalori saja. Jika denyutnya itu bisa 120, maka kalori yang terbakar itu maka akan 320 denyut itu tersebut. Ya, yang kemudian yaitu negatifnya. Nah, ini memiliki codingan yang sama, kode yang sama, hanya berbeda pada PD data frame data sama dengan negatif core. Nah, di sini berarti menandakan jika nilai tersebut korelasi tersebut adalah negatif. Nah, pada gambar kita bisa melihat jika X-nya yaitu horsepower before training dan juga Y-nya yaitu kalori per minutes, dan menggunakan tabel yang sama yaitu scatter plot. Ini penjelasannya seperti ini. Jika semakin horse work before training, ya berarti waktu bekerja sebelum latihan itu, jika semakin sedikit waktu bekerjanya, maka kita memiliki banyak waktu untuk berolahraga sehingga kalori yang terbakar maka akan semakin tinggi. Yaitu jadi contohnya seperti jika kita bekerja selama 1 jam, kita punya waktu banyak untuk olahraga dan untuk bisa membakar kalori kita yang tinggi. Kemudian yang jika waktu kita cuma 10 jam untuk kerja, maka latihan kita semakin sedikit. Jadi yang terbakar hanyalah sedikit. Hanya 220 kalori yang terbakar. Ya, kemudian yaitu yang ketiga. Nah, full health data, X duration, Y max pulse, dan kind scatter plot juga PLD show untuk menunjukkan. Nah, jika yang ini yaitu grafiknya itu tidak memiliki sesuatu linear atau apa ya, bisa dibilang kayak nggak punya korelasi antara dua variabel tersebut, bisa bilang 0 jika positif min 1, jika positif itu 1, nggak ada minnya. Nah, jika nggak ada hubungannya berarti 0, tidak ada. Nah, di sini contohnya seperti max pull dan durasi. Ya, kemudian yaitu adalah matriks. Matriks ini suatu kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, kita bisa lihat dari gambar COR yaitu sebuah korelasi matriksnya.
Kemudian sama dengan round. Nah, round ini berfungsi untuk menentukan output, yaitu akan menunjukkan nilai suatu bilangan desimal. Kemudian buka kurung full health data titik core, seperti tadi. Core itu buat korelasi matriksnya. Kemudian tutup kurung kosong, koma 2. Nah, 2 itu yaitu menentukan 2 desimal tersebut. Lalu tutup kurung. Dan kemudian print core matrix. Nah, maka statistik statistik korelasi matriks ini memiliki bentuk sama hampir dengan statistik korelasi. Hanya saja penyajiannya penyajiannya lebih berbeda. Contohnya seperti di bawah. Jadi penyajiannya itu langsung secara desimal antara durasi dengan durasi, yang artinya yaitu positif. Kemudian average pool dengan durasi yaitu artinya negatif di bawahnya. Dan seperti max pulse 0,0. Nah, itu seperti yang di atas ya. Itu jadi hasilnya tidak memiliki korelasi sama sekali. Seperti itu untuk semuanya. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan materi ini. Jika banyak kata yang belibet atau salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.